Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rais Fadil dari kelas 4 JJD. Di sini saya akan mereview ulang materi jenis dan pengelolaan database. Yang pertama, itu ada jenis database. Jenis database ini terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial ini contohnya bisa kita lihat ada peta. Peta ini ada peta topografi ataupun peta tematik. Peta topografi ini adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi secara detail, termasuk tinggi rendahnya suatu wilayah. Cirinya ada garis kontur, menunjukkan gunung, lembah, dan sungai. Dan yang kedua ada peta tematik. Peta ini adalah peta yang menyajikan informasi berdasarkan satu tema tertentu, seperti peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, ataupun peta geologi. Dan yang selanjutnya ada citra. Di sini ada foto udara dan citra satelit. Citra foto udara ini adalah gambar permukaan bumi yang diambil menggunakan kamera dari pesawat atau drone. Citra satelit sendiri adalah gambar permukaan bumi yang diambil oleh sensor pada satelit di luar angkasa. Selanjutnya ada data koordinat. Data koordinat ini mempunyai beberapa contoh seperti data GPS, data digital elevasi model atau DEM, dan data pengukuran terestris. Data pengukuran terestris ini adalah di mana kita mengukur dengan cara kita menginjaki area atau tempat yang kita ukur tersebut. Dan ada selanjutnya data non-spasial, contohnya seperti nama gedung, alamat, dan nomor induk bidang. Selanjutnya, data spasial ini adalah informasi tentang posisi objek di muka bumi yang dipresentasikan dengan nilai koordinat. Data spasial yang digunakan dalam SIG itu ada dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster ini adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Sedangkan data vektor adalah yang menyajikan posisi poin, garis, poligon, disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y. Selanjutnya ini adalah representasi titik, garis, area dari model data raster dan vektor. Model data raster tingkat keakurasiannya sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Selanjutnya ada karakteristik data raster. Karakteristik utama data raster ini adalah dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai. Contohnya raster DEM, pikselnya memiliki nilai ketinggian. Lokasi dalam setiap sel atau piksel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Di sini bisa kita lihat contoh raster data model dan vektor data model. Nah, vektor ini sebenarnya berupa titik. Garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda, sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Selanjutnya ada penyimpanan data raster. Yang sebelumnya kita itu membahas penyimpanan data vektor, yang ini penyimpanan data raster. Data raster ini disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau piksel. Sebagai contoh, 80, 74, 45, 34, dan seterusnya. Ukuran sel atau piksel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan proses. Selanjutnya ada sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X, X-aksis, dan kolom paralel dengan sumbu Y, Y-aksis. Demikian pula, apabila sel atau piksel memuat sistem koordinat UTM, Universal Transfer
representator dan memiliki sel atau pixel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau pixel tersebut pada 300, 500 itu di east dan 500, 900, 600 itu di north. Selanjutnya ada sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat, seperti contoh gambar yang ada di sini. Nah, data spasial vektor dan raster ini kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data ini. Hal ini dipertegas oleh Charles pada tahun 1997 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan, di mananya masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini representasi dunia nyata dengan model data spasial. Ada yang data raster, ada yang data vektor. Menurut Prasata pada 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi, dan bahkan berubah dari waktu ke waktu. Sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster maupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Proses konversi ini sudah disediakan oleh software yaitu SIG. Selanjutnya ada langkah-langkah model data vektor dan model data raster dalam merepresentasikan objek geografis. Yang pertama, menyampaikan kelebihan dan kelemahannya beserta dengan konsekuensinya. Setelah itu, dipadukan atau dikombinasikan rekomendasi bagi pengguna dan akhirnya bisa merepresentasikan objek geografis. Bisa kita lihat di slide ini perbedaan model data vektor dan raster. Yang di atas ini adalah model data raster dan yang di bawah model data vektor. Ketika kita ingin mengubah raster ke vektor, itu akan lebih mudah daripada mengubah vektor ke raster, karena bisa kita lihat saja dari gambar ini. Dan ada contoh lainnya, perbedaan antara raster dan vektor. Dan selanjutnya kita masuk ke kelebihan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Selanjutnya, hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah. Mempunyai resolusi spasial yang tinggi, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Dan selanjutnya ada kelemahan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi. Pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Dan yang kelima, selanjutnya, dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Dan yang terakhir, proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada kelebihan model data raster. Yang pertama, memiliki struktur data yang sederhana. Yang kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matrik dengan biasa. Yang ketiga, proses generalisasi lebih mudah. Yang keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya. Yang kelima, prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Dan yang terakhir, harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan model data raster. Yang pertama, data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Yang kedua, sangat sulit untuk
untuk merepresentasikan hubungan topologi. Yang ketiga, tampilan atau representasi dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya atau resolusi spasial. Yang keempat, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas suatu objek, karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Yang kelima, metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang lama cukup melelahkan, baik proses digitasi pada instrumen fotogrametri digital, on-screen digitizing, langsung di layar monitor komputer, maupun proses digitasi di meja digitizer, dan relatif mahal. Dan yang terakhir, transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit untuk dilakukan. Berikut materi jenis dan pengelolaan data GIS. Saya Muhammad Rais Fadil. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.